Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hilman Haikal, NIM 2019 01 2078. Saya di sini akan menjelaskan tentang mesin bubut. Mesin bubut adalah untuk memotong benda yang diputar. Mesin bubut sendiri merupakan suatu proses pemakan benda kerja yang syaratnya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. Jenis-jenis mesin bubut ada 4 jenis, yaitu mesin bubut ringan. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan benda-benda kerja yang berukuran kecil. Mesin ini terbagi atas mesin bubut, bangku, dan model lantai. Konstruksinya merupakan gambaran mesin bubut bangku dan model lantai. Mesin bubut sedang. Mesin ini digunakan untuk pekerjaan yang lebih banyak variasinya dan lebih teliti. Fungsi utama adalah untuk menghasilkan atau memperbaiki perkakas secara produksi. Mesin bubut standar. Mesin ini dibuat lebih berat, daya kudanya lebih besar daripada yang dikerjakan mesin bubut ringan. Dan mesin ini merupakan standar dalam pembuatan mesin-mesin bubut pada umumnya. Mesin bubut meja panjang. Mesin ini termasuk mesin bubut industri yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan panjang dan besar, bahan roda gigi dan lainnya. Prinsip kerja mesin bubut adalah proses pembubutan adalah suatu proses pemesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pahat bergerak pada arah linier sejajar dengan sumbu putar benda kerja seperti yang terlihat pada gambar. Dengan mekanisme kerja seperti ini, maka proses bubut memiliki kekhususan untuk membuat benda kerja yang berbentuk silinder. Benda kerja ditekan dengan poros spindel dengan bantuan cuk yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya. Poros spindel akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindel. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya pada benda kerja akan terjadi syaratnya yang berbentuk ulir. Salam dan bahagia. Nama saya Dimas Ajardinal, NIM 2019 01 2077. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengerjaan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong atau cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Prinsip kerja mesin milling, tenaga untuk memotong berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada proses mesin milling. Poros mesin milling atau mesin press adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk memegang dan memutar cutter hingga menghasilkan putaran atau gerakan pemotongan. Gerakan pemotongan pada cutter jika dikenakan pada benda kerja yang telah direkam, maka akan terjadi gesekan sehingga akan menghasilkan pemotongan pada bagian benda kerja. Hal ini dapat terjadi karena material penyusun cutter mempunyai kekerasan di atas kekerasan benda kerja. Tujuan mesin press adalah menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain. Jenis-jenis mesin milling terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan posisi spindle utama. 1. Mesin milling horizontal. Mesin milling yang mana posisi kepala atau spindlenya sejajar dengan permukaan meja mesin. Yang kedua, mesin milling vertikal. Mesin milling yang memiliki posisi kepala atau spindle tegak lurus dengan permukaan dari meja mesin. Yang ketiga, mesin milling universal. Mesin milling yang mana posisi dari spindlenya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berdasarkan fungsi penggunanya. Yang pertama, copy milling merupakan mesin yang digunakan untuk mengerjakan bentukan yang rumit. Yang kedua, mesin milling hobbing merupakan mesin yang digunakan untuk membuat roda gigi atau gardan
atau sejenisnya. 3. Mesin milling graver merupakan mesin yang digunakan untuk membuat gambar atau tulisan dengan ukuran yang dapat diatur sesuai keinginan dengan skala yang tertentu. Yang keempat, mesin milling planer merupakan mesin yang digunakan untuk memotong permukaan dengan benda kerja yang besar dan berat. Saya Anas Seleksi Dita Rahmawan dengan NIM 2019 012073 ingin menjelaskan tentang pengertian mesin bor. Pengertian bor. Bor adalah salah satu mesin perkakas yang secara umum digunakan untuk mengebor suatu benda kerja. Pada mesin ini juga dapat dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya seperti memperluas lubang, pengeboran untuk tirus pada bagian suatu lubang, atau pembenaman. Dalam pelaksanaannya, pengeboran sesungguhnya adalah suatu poros yang berputar di mana pada bagian ujungnya atau bawah bagian disambungkan mata bor yang dapat mengebor terhadap benda kerja yang dijepit pada meja mesin bor. Jadi secara umum dalam pelaksanaan pengeboran suatu lubang pada benda kerja diperlukan suatu mesin bor yang bekerja baik dan teliti. Mesin dapat mengebor benda kerja secara terus-menerus dan mempunyai kecepatan poros yang dapat disetel menurut kebutuhannya dan dapat dilakukan bermacam-macam pengeboran yang sesuai kebutuhan. Kemudian bagian-bagian utama pada mesin bor. Yang pertama ada spindle. Spindle pada mesin bor berfungsi menggerakkan mata bor. Kedua ada drill head. Drill head pada mesin bor berfungsi menumpang mekanisme penggerak pisau potong dan menghantarkan ke benda kerja. Ketiga ada lengan radial. Yaitu lengan radial bagian dari mesin bor radial yang dapat bergerak naik turun maupun berputar di mana motor penggerak dan drill head terpasang kuat. Kemudian keempat ada meja. Meja bagian yang menumpang seluruh bagian mesin bor, di mana meja terbuat dari material besi cor dengan kekuatan yang tinggi dan stabilitas yang mantap.